Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila Wondu dengan NIM 210269 dari Prodi PGSD kelas R2B, mata kuliah Strategi Pembelajaran SD, dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Baik, variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Tujuan variasi: 1. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. Kedua, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. Ketiga, mengembangkan keinginan siswa untuk mengetahui dan hal baru. Yang keempat, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Yang kelima, meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Komponen-komponen variasi. Pada dasarnya, variasi dalam kegiatan pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni 1. Variasi dalam gaya mengajar, contohnya variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerak badan, dan mimik, perubahan dalam posisi guru ketika mengajar dalam kelas. Yang kedua, variasi dalam pola interaksi, contohnya kegiatan klasikal, kegiatan kelompok kecil, kegiatan berpasangan, kegiatan perorangan. Yang ketiga, variasi dalam penggunaan alat bantu pembelajaran, contohnya variasi alat bantu pembelajaran yang dapat dilihat, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat didengar, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat diraba dan dimanipulasi. Prinsip penggunaan variasi. Agar variasi dapat berfungsi secara efektif, guru perlu memperhatikan prinsip penggunaan sebagai berikut. 1. Variasi yang dibuat harus mengandung maksud tertentu serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karakteristik kemampuan siswa, latar belakang sosial budaya, materi yang sedang disajikan, dan kemampuan guru menciptakan variasi tersebut. Yang kedua, variasi harus terjadi secara wajar, tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu terjadinya proses belajar. Yang ketiga, variasi harus berlangsung secara lancar dan berkesinambungan hingga tidak merusak suasana kelas dan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar. Yang keempat, komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik perlu dirancang secara cermat dan dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Selain itu, perubahan komponen keterampilan mengadakan variasi dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan balikan yang diterima guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Baik, selanjutnya keterampilan menjelaskan. Istilah menjelaskan sering dikacaukan dengan menceritakan. Misalnya, pengalaman berkelana ke berbagai daerah yang diceritakan kepada orang lain sering dianggap sebagai kegiatan menjelaskan. Dari segi etimologis, kata menjelaskan mengandung makna sesuatu menjadi jelas. Dalam kegiatan menjelaskan terkandung makna pengkajian informasi secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lain. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. A. Merencanakan isi pesan materi. Merencanakan isi pesan atau materi pembelajaran merupakan tahap awal dalam proses menjelaskan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang matang tentang materi yang akan dijelaskan merupakan awal keberhasilan dari kegiatan menjelaskan. B. Menganalisis karakteristik penerimaan pesan.
Dalam merencanakan sesuatu, penjelasan karakteristik siswa penerima pesan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sasaran utama penjelasan yang diberikan guru adalah pemahaman siswa. Mampu tidaknya siswa memahami penjelasan guru sangat tergantung dari kemampuan menganalisis karakteristik siswa, kemudian menerapkan hasil analisis tersebut dalam merencanakan dan menyajikan penjelasan. Karakteristik yang perlu dianalisis antara lain mencakup usia, jenis kelamin, jenjang kemampuan, latar belakang keluarga, dan lingkungan belajar. Dalam merencanakan penjelasan, perbedaan-perbedaan karakteristik siswa dengan yang lain harus selalu terbayang di benak guru. C. Pemberian tekanan. Ada dua sub keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam memberikan tekanan, yaitu variasi gaya mengajar dan membuat struktur sajian. Variasi gaya mengajar memberi peluang bagi guru untuk mengubah suara ketika mengucapkan butir-butir penting disertai mimik dan gerak yang sesuai. Misalnya, guru mengucapkan inti masalah dengan nada berat dan dalam, sambil menunjuk kepada gambar atau tulisan yang berkaitan dengan inti masalah tersebut. Struktur kajian yang dibuat guru akan membantu siswa memahami arah sajian atau penjelasan yang diberikan. Struktur sajian dapat dibuat dalam bentuk ikhtisar, pengulangan, parafrase, atau menyatakan kembali dengan kata-kata atau kalimat lain, serta dengan memberi isyarat lisan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. D. Balikan. Tujuan utama guru dalam memberikan penjelasan adalah agar siswa memahami masalah yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, dengan cara seperti ini, guru akan mendapatkan balikan dari penjelasan yang diberikan. Berdasarkan balikan tersebut, guru hendaknya mengubah teknik penjelasannya, misalnya dengan memberi lebih banyak contoh, meminta siswa mencari contoh sendiri menggunakan bahan yang lebih sederhana, atau mengulangi penjelasan tentang masalah yang belum dipahami oleh siswa. Prinsip penggunaan penjelasan. Dalam memberikan penjelasan, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Memperhatikan kaitan antara yang menjelaskan atau yang disebut dengan guru, yang mendengarkan, dan bahan yang dijelaskan. Ketiga komponen ini harus mempunyai kaitan yang jelas sehingga bahan yang dijelaskan guru sesuai dengan khazanan, pengalaman, dan latar belakang kehidupan siswa. Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir pembelajaran, tergantung dari munculnya kebutuhan akan penjelasan-penjelasan yang diberikan harus bermakna dan sesuai dengan tujuan pelajaran. Penjelasan dapat disajikan sesuai dengan rencana guru atau bila kebutuhan akan sesuatu penjelasan muncul dari siswa. Misalnya, siswa mengajukan suatu pertanyaan yang memerlukan penjelasan. Serta dari kesimpulan, keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan, serta penguasaan keterampilan menjelaskan didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan dan meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga komponen keterampilan menjelaskan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Merencanakan materi penjelasan yang mencangkup A. Menganalisis masalah, B. Menentukan hubungan, C. Menggunakan hukum rumus dan generalisasi yang sesuai. Yang kedua, menyajikan penjelasan yang mencangkup A. Kejelasan, yaitu keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. B. Penggunaan contoh dan ilustrasi yang dapat dilakukan dengan pola induktif atau deduktif. C.
C. Pemberian tekanan yang dapat dilakukan dengan berbagai variasi gaya mengajar dan membuat struktur sajian. D. Balikan yang bertujuan untuk mendapat informasi tentang tingkat pemahaman siswa baik melalui pertanyaan maupun melalui tugas. Penjelasan juga dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir pelajaran dengan selalu memperhatikan karakteristik siswa yang diberi penjelasan serta materi atau masalah yang dijelaskan. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah, husikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.